Suara kreativitas sahabat kreatif. Sekarang pas banget jam 8. Sesuai dengan yang sudah aku informasikan buat kamu ya. Kalau di jam 8 ini kita bakal ngobrol dengan tamu spesialnya aku. Dan akan jadi tamu spesialnya kamu juga sahabat kreatif. Pasti dong. Seperti yang aku bilang tadi, anak-anak muda juga harus tetap mencintai dan juga melestarikan budaya kan. Nah, kita bakal kenalan yuk lebih lanjut, lebih jauh ya sebentar lagi. Dengan paguyuban keluarga Jawa Sumatera. Atau yang kita kenal dengan Pujasuma Kota Palembang. Jadi aku akan hadir buat kamu nih sahabat kreatif ya. Karena memang tamu spesialnya kita juga udah hadir di Proda Farm Suara Kreativitas yang bakal diajakin buat ngobrol bareng sesaat lagi. Proda Activity. Ya, masih di Prodo Activity untuk edisi pagi hari ini sahabat kreatif. Dan kita juga masih akan berbincang. Baru akan berbincang ya. Iya dong, jadi pagi ini aku bakal ngajak kamu untuk ngobrol sahabat kreatif ya. Untuk mengenal lebih jauh ini seputaran Pujasuma Kota Palembang. Dan pas banget nih di studio Prodo FM Palembang. Oh iya, aku belum mengarahkan tamu spesial aku untuk menggunakan headphone kayaknya. Aduh bapak, dari tadi kita ngobrol aku lupa lagi ngomong. Ngobrol aja Resti kerjaannya ya. Oke, tamunya belum disilahkan untuk menggunakan handphone nih kayaknya sama Resti. Oke, di studio Proda FM Palembang sudah hadir ada Ketua Pujasuma Kota Palembang Bapak Haji Untung Wijaya SPD MM. Assalamualaikum Pak Untung. Waalaikumsalam Mbak Resti cantik. Aduh, kalau gitu Pak Untung ganteng deh, bisa aja kan. Oke deh, Pak Untung apa kabar pagi ini? Baik, Alhamdulillah. Sehat walafiat. Semoga kita semua Mbak Resti ya. Iya. Amin, mudah-mudahan sehat walafiat ya. Ya ini resepnya tetap muda nih seperti apa sih Pak Untung? Bener deh kalau pokoknya kalau yang berkaitan dengan kegiatan sosial budaya, ini orang-orangnya pasti kelihatan muda-muda terus kayak Pak Untung nih kira-kira. Resepnya apa Pak Untung? Resepnya ya tentu saja happy lah nomor satu. Oke, happy. Bener, happy nomor 1 sama kayak happy-nya aku ketemu sama tamu spesial aku yang kedua pagi hari ini. Wah, baru datang langsung ditodong ngobrol, gimana ceritanya nih? Oke, ada Kak Febri Alintani. Assalamualaikum Pak Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kabar baik. Masih muda juga kelihatannya ya? Mudah merajuk. Mudah merajuk. Bahaya udah meracu ini ya. Oke deh. Jadi Pak Febri juga kita kenal sebagai seorang budayawan. Kita panggil kakak-kakak aja di sini nggak apa-apa. Kita kan masih muda-muda ya di sini ya. Iya nih. Jadi nih sahabat kreatif ya kita bakal ngobrol dan kita akan kenalan tentang paguyuban keluarga Jawa Sumatera ini seperti apa. Dan juga kita akan berbincang juga mengenai penting gak sih anak-anak muda mengenal, menjaga dan melestarikan budaya gitu loh. Tapi lebih lanjut kita mau kenalan dulu. Tadi kan aku dari tadi udah sounding tentang Pujasuma. Ini paguyuban keluarga Jawa Sumatera. Tapi kan tadi pas ngobrol-ngobrol ternyata ada kegiatan anak-anak muda juga di sana ya Pak Untung ya? Iya betul. Waduh, apa aja sih Pak Untung di situ? Kami bergerak dalam bidang sosial budaya dan ekonomi, ekonomi kreatif. Jadi banyak anggota kami yang usaha kecil dan menengah tentu saja. Jadi jangan sampai remaja-remaja ini menganggur ya, harus aktif ya, mengembangkan diri, mencari peluang-peluang. Jadi kendati pun kita kuliah atau tidak kuliah, tapi yang jelas harus aktif untuk mengembangkan diri. Terutama kalau Pujasuma di wirausaha. Wirausaha, ih bagus banget sobat kreatif. Jadi anti menganggur ya. Anti menganggur. Itu dia nih, anti menganggur tuh bagus banget nih sobat kreatif ya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang bisa melibatkan para remaja dan anak-anak muda nih kalau gitu Pak Untung ya. Seperti apa aja sih biasanya yang bisa melibatkan anak-anak muda nih Pak Untung? Ya, yang pertama kita adakan acara-acara kegiatan ya, seni budaya. Kami ada Sanggar Tari Ramasinta Pujasuma Kota Palembang yang alhamdulillah ketika event-event resmi itu selalu ditampilkan. Dan saya bangga betul Mbak Esti bahwa remaja kami rata-rata masih kuliah juga, ada di PGRI, ada di UIN, tapi ternyata adik-adik ini tidak merasa malu dan justru bangga dengan budaya. Nah, inilah yang kami bangga betul karena kita tahu bahwa budaya kita itu budaya yang adiluhung,
yang mengandung nilai-nilai spiritual ya. Jadi apa namanya, dengan mendalami tari yang penuh makna itu kan masuk ke dalam hati sanubari kan, tentu saja akan mewarnai daripada karakter anak-anak muda kita ini yang betul-betul kami bangga dengan anak-anak kita. Wah, iya dong. Jadi yang punya bakat nari kayaknya bisa ditampung dan disalurkan di sini kalau gitu ya, anak-anak muda. Oke, tapi nih kalau kita ke Kak Febri, ini penting banget gak sih anak-anak muda bisa melestarikan budaya? Kan sekarang kan trennya gadget gitu, biasa ya. Trennya kayak TikTok dan lain-lain misalnya, ya oke-oke aja. Tapi kadang-kadang ada yang kayak, tari tradisional, apa gitu loh. Penting atau enggak kalau versi Kak Febri untuk mempertahankan? Sangat penting. Sangat penting ya Kak? Penting bingit. Wih, banget. Bingit ya. Karena generasi muda estafet dari pembangunan kita dari segala bidang, dan budaya itu menjadi basis dari segala bidang itu, pembangunan. Jadi mereka harus mengenal budaya kita. Kalau tanpa mengenal budaya, mereka akan kehilangan identitas. Betul. Nah, bener banget ya. Apalagi sekarang kan dengan bilang tadi canggihnya teknologi, budaya-budaya luar bisa masuk ke sini. Artinya harus ada filter dong kitanya dari anak-anak muda gitu ya Kak Febri ya. Filter penting, tetapi mengikuti teknologi juga penting. Oke. Artinya bagaimana mengadaptasi budaya-budaya lama dengan kondisi sekarang. Jadi teknologi itu menjadi alat, menjadi media untuk kita menggali lebih dalam tentang budaya kita. Jadi kita harus tahu apa aslinya budaya kita. Tapi juga kita harus kreatif mengembangkan budaya kita itu sehingga dia cocok di segala zaman gitu. Tapi dengan tidak meninggalkan identitasnya tentu. Betul, harus lebih kreatif lagi. Makanya sekarang bahkan ada kayak tarian yang dibuat jadi tradisional tapi agak sedikit modern, tapi tidak melepaskan unsur tradisionalnya gitu ya. Iya. Iya, itu contoh salah satunya ini Sahabat Kreatif. Keren banget kan? Jadi emang penting banget untuk melestarikan budaya gitu sih ya. Nah, jadi kan kadang-kadang nih kalau kita lihat sekarang kayak tren dibilang tadi kan handphone dan kecanggihan-kecanggihan yang ada nih kan ya. Oke, tapi di sini juga artinya peran orang tua juga penting banget dong kalau gitu. Ya, peran orang tua, kemudian peran pendidik juga penting. Jadi peran orang tua itu tentu dia, ya apalagi orang tua mungkin sekarang orang tua tahun 70-an, 80-an, 80-an, 90-an sudah menjadi orang tua ya. Iya, benar. Sudah menjadi dapat anak gitu, 2000 ya ini 22 ya. Iya. Berarti anaknya kalau dia menikah 2000, 22 tahun, 2010. Nah, jadi generasi sampai 2010 dia sekarang sudah punya anak berarti gitu ya. Mereka tentu harus menanamkan bagaimana kebudayaan kita. Iya. Jadi orang tua juga yang sudah mendapatkan pengalaman dari orang tua sebelumnya, jadi generasi sebelumnya, dia juga harus menularkan kepada anak-anaknya bagaimana kebudayaan kita itu adalah kebudayaan yang luhur, yang memberikan kita ini bisa hidup dengan kondisi kondisi keindonesiaan, kondisi kita orang Indonesia. Kita orang ada leluhur, ada bukan dari yang lain gitu. Artinya kita. Jadi identitas ini yang penting ditularkan oleh orang tua, yang dia juga dapat dari orang tuanya dan seterusnya. Oke, nah itu dia ya. Jadi tugasnya kayak yang Kak Febri bilang tadi, sekarang orang tua juga ada yang usia masih muda tuh udah jadi orang tua gitu ya. Artinya udah punya tanggung jawab yang besar di sini gitu sih. Tapi memang satu hal lagi yang kita anggap penting adalah perlunya wadah juga kayak Pujasuma nih contohnya ya. Wadah yang tadi dibilang menampung, menyalurkan bakat dan minat juga. Tapi memang kalau kita balik ke Pak Untung, ini bukan cuma sanggar tari aja. Ada kegiatan-kegiatan lain juga yang tadi kita dengar ya Pak Untung ya. Terutama untuk musik ya. Jadi musik kami juga ada perkumpulan ya musik campur sari, koplo yang sekarang sedang digandrungi anak-anak muda. Ya kita tahu walaupun ya adik-adik dari Sumatera Selatan asli tidak mengerti bahasa Jawa, tapi ternyata lagu-lagu almarhum Deddy Kempot itu kan membumi ya. Iya, benar. Pamer buju dan sebagainya. Saya sangat salut. Jadi kan kami sering ngadakan hampir setiap minggu ya, ada musik kami Setianada ya, campur sari Setianada. Itu saya
bangga betul itu, dia bawa HP nyanyi rame-rame itu ya, Iya, bener. Bojoloro, padahal tidak ngerti dengan bahasa Jawa ya. Iya. Tapi dia bisa translate-kan artinya itu. Benar. Ya musiknya pun sekarang sudah asik-asik banget musiknya. Ya. Tidak murni dangdut kan begitu ya, tidak murni pop. Pop juga dibuat koplo, dangdut dibuat koplo. Dan ini rupanya betul-betul digandrungi ya Pak ya oleh remaja kita. Bener. Ya, bahkan saking kreatifnya mereka bahkan punya kayak menciptakan gerakan sendiri gitu kan Pak ya. Betul, koreo sendiri gitu. Iya, jadi ada koreo sendiri untuk lagu-lagu yang berbahasa Jawa, koplo gitu loh. Iya. Aduh, banyak banget. Ngaku deh jangan-jangan sahabat kreatif kita juga ada yang kayak gitu kan ya. Sekarang lagi tren banget, bahkan sudah sempat ada yang hits, ada yang booming juga beberapa waktu lalu nih sahabat kreatif ya. Oke, jadi kalau kita mengenal seputaran paguyuban keluarga Jawa Sumatera, tadi aku tuh yang nanya pertama kali banget sebagai kreatif, emang harus orang Jawa yang bergabung di sini? Betul atau tidak nih Pak? Tidak, namanya aja paguyuban keluarga Jawa Sumatera. Jadi kita mengajak keluarga besar kita. Karena kalau sudah ada di sini sama dengan yang di Sumatera di Jawa ya sudah satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Ya, kita tidak membedakan, itu sudah hilanglah dari pikiran kita. Nah, kita sama-sama bersatu padu, hilangkan itu untuk maju demi negeri kita yang tercinta ini. Benar. Bhinneka Tunggal Ika pokoknya ya Pak Untung ya. Iya deh. Artinya memang kayak gitu. Jadi yang memang bukan berarti harus Jawa banget, enggak juga di sini. Kan Jawa Sumatera dibilang tadi. Yang penting Mbak, kita ini kan ada visi dan misi. Tujuan kita adalah hubungan kemasyarakatan, saling tolong, saling bantu, ikhlas. Karena kita tahu dan adik-adik pun pasti pernah mendengarkan ceramah dari para ustadz bahwa sebaik-baik kita adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Wow, bener, cakep banget ini ya, bermanfaat bagi orang lain. Jadi anak-anak muda juga harus mencari kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat juga untuk diri sendiri sama untuk orang lain juga. Bukan begitu Kak Febri? Iya, tentu. Iya, bener banget kan ya. Tapi kalau kita lihat tren anak-anak muda sekarang nih Kak Febri, kira-kira nih dari kacamatanya seorang Kak Febri, akankah ada tantangan khusus untuk mengajak mereka, merangkul mereka untuk bergabung ke komunitas seperti kayak paguyuban ini gitu kan ya? Ada kesulitan nggak kalau Kak Febri lihat dengan perkembangan anak-anak muda zaman sekarang ini? Pertama, tantangan tentang paradigma ya. Jadi anak-anak muda sekarang ini, karena harus kita akui bahwa sosialisasi atau penanaman nilai-nilai budaya kita yang lama itu sangat kurang. Sekolah tidak mengajarkan itu. Betul, Pak, Tadi yang disebut orang tua tadi itu juga kekurangan. Jadi tahun yang apa namanya, mungkin yang lahir tahun 90-an ya. Tahun 90-an atau 2000-an itu juga kekurangan. Jadi sejak tahun 90 lah, saya kira 85-an sampai sekarang itu mereka juga kadang-kadang bingung bagaimana. Tadi kita sebutkan mereka juga punya tanggung jawab untuk menanamkan nilai budaya kita. Tapi mereka sendiri tidak mengalami itu. Jadi bingung apa yang mau diajarkan. Nah, kenapa gitu? Karena memang politik kebudayaan kita, negara kita ini memang agak kurang gitu, perhatian terhadap kebudayaan. Karena yang selalu difokuskan adalah ekonomi ya, pembangunan ekonomi. Nah, sehingga masyarakat juga menjadi lemah gitu dalam pemahaman yang terhadap budaya. Nah, jadi karena itu generasi sekarang ini tidak bisa disalahkan karena memang dia tidak banyak mendapatkan itu. Sekolah selalu mengajarkan hal-hal yang praktis gitu ya, praktis untuk pekerjaan dan sebagainya, padahal budaya penting. Nah, itu tantangan pertama, artinya bagaimana mengubah atau mempengaruhi cara berpikir anak-anak muda itu. Nah, tadi yang disebutkan tadi bahwa misalnya kalau kesenian tradisional itu kolot, tidak modern, tidak bergengsi, itu kan angkatannya nenek moyang dulu, leluhur masih primitif, purba. Tapi kalau kesenian modern itu wah hebat, bagus, bergengsi, pintar, segala macam. Nah, paradigma ini yang ada di kalangan anak muda. Nah, sekarang misalnya kita juga kalah dengan misalnya yang budaya-budaya yang masuk ke kita, katakanlah Korea sekarang dominan ya. Benar. Sebelumnya Jepang. Benar ini.
generasi orang-orang tua itu India dulu misalnya gitu kan. Iya. Nah, artinya ruang di ruang publik mereka ini itu lebih banyak gitu. Budaya-budaya asing ini lebih banyak ruang-ruangnya untuk masuk ke segala macam media. Nah, sedangkan ruang-ruang publik kita untuk mensosialisasikan atau mengedukasi anak-anak muda itu sangat sedikit. Ya paling-paling RRI. Iya. Itu. Benar. Ada beberapa radio swasta lain itu sangat kecil sekali. Lebih banyak didominasi oleh kapital yang populer gitu. Jadi kalau kapital menguasai, dia tentu mengedukasi hal-hal yang populer untuk kepentingan kapital. Iya. Ya, yang populer Korea ya Korea terus gitu. Iya, benar. Pikiran anak muda sekarang Korea. Banyak ya pokoknya. Ya, gitu. Bener ini. Bahkan semakin mereka gandrung, semakin banyak juga hiburan dan sajian yang ke Korea-Koreaan, misalnya begitu ya. Semua Korea. Apa namanya, baju, fashion, segala macam. Makanan juga Korea gitu. Artinya dari melek mata pagi-pagi udah terpikir bagaimana makan makanan Korea. Sampai tidur pakai baju Korea gitu. Betul banget. Padahal Indonesia juga punya pecel lele, bakso solo berseri. Bener kan? Iya kan ya Pak Untung ya gitu kan ya. Iya, dan itu juga semuanya dirangkul sama paguyuban Pujasuma gitu kan ya. Dan insya Allah Mbak, nanti tanggal 18 Juni hari Sabtu malam Minggu di halaman RRI Palembang akan menggelar wayang kulit semalam suntuk dengan dalang dari dosen Institut Seni Indonesia Surakarta. Keren. Dan ini dalang muda, dalang muda yang sangat juga terkenal ya. Jadi kita yang mendatangkan ini Ketua Pujasuma Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Baryadi SEMM. Untuk mengajak kita berkumpul, insya Allah nanti para pejabat juga kita undang dalam rangka halal bihalal. Dan yang lebih saya sangat hormat, kami dengan Bapak Kepala RRI Palembang, Bapak Dr. Andes Joko Purnomo MM ini luar biasa sambutannya. Monggo, ayo kita silakan. Dan nanti juga akan disiapkan ya. Tadi disebutkan ada bakso. Aduh langsung deh. Ada jamu ya, malam ada bandrek nanti insya Allah ya, semua untuk perpisahan. Dan jangan sampai khawatir bahwa nanti juga memakai bahasa Indonesia. Jadi awalnya nanti bahasa Jawa, tapi ketika nanti istilah dalam wayang itu limbuan sekitar 2 jam itu kita kombinasi dengan bahasa Indonesia. Dan ada bintang tamu remaja yang masih ini dari SMKI, dari seni, dari Surakarta. Itu Umi Habibah, itu terkenal, bisa dibuka di YouTube, itu Ratu Podang Kuning. Itu nanti yang akan insya Allah menggemparkan teman-teman di sini. Jadi untuk menarik minat remaja-remaja. Jadi monggo diaturi untuk hadir. Insya Allah pokoknya kita usahakan tanggal 18 Juni Sabtu malam Minggu nanti. Kak Febri saya minta hadir juga dong. Harus ya. Sangat menarik. Iya menarik dong, budayawan pasti langsung datang ini ya, begitu kan. Ini undangan resmi Kak Febri ya. Baik. Gak harus memaksa, harus datang nanti. Oke, tapi menarik banget tadi dalangnya dalang muda dibilang. Ada juga ada dalang muda yang akan dihadirkan. Ini Cahyo Kuntadi Magister Seni. Ini dosen dari ISI Solo. Juga istrinya itu Mbak Sukesi Rahayu MSN. Ini apa namanya itu ya, hebatnya pesinden. Nah, kalau Jawa itu kan yang nyanyi itu namanya sinden. Masternya sinden. Yang suaranya luar biasa. Ini kalau kepengen lihat buka aja Cahyo Kuntadi akan banyak sekali itu di YouTube itu. Ayo kepoin ya sampai kreatif ya. Jadi nggak kepoin yang K-pop terus juga ya Kak Febri ya. Kita kepoin juga di dalang muda kita. Cahyo Kuntadi. Begini Mbak ya, kalau kita lihat, kalau kita memang belum jauh berjalan kita tidak mengerti. Tapi ketika kita di ISI Solo rupanya dari Jepang ada, dari Jerman ada, dari Hongaria ada, dari Amerika ada. Jadi sinden yang mohon maaf itu dari Sulawesi, itu ada yang ikut Sinden Nugroho itu, kemudian dari Hongaria, dari Jepang. Itu luar biasa. Iya. Wah. Iya. Biasa. Boleh dibuka di YouTube itu. Iya. Waduh keren. Tapi bisa berbahasa kita.
bahasa Jawa saya pinter, bahasa Indonesia, iya dia memang kuliah di sana. Luar biasa ini. Itulah yang mohon maaf ya, kita yang Indonesia asli dengan budaya itu masuk kita alergi. Bener. Dan perlu diketahui, saya berbicara dengan dalam kundang dari Surgata Ki Anom Suroto bahwa seluruh universitas yang ada di luar negeri itu punya gamelan. Ini yang hebatnya. Iya. Keren. Boleh nanti dibuka, itu nama karawitan Belanda ada, karawitan Jerman di YouTube, silakan lihat. Saya sangat salut saya. Aduh, kirain karawitan ada di Indonesia aja. Belanda dan Jerman juga ada karawitan ya. Amerika ada. Mirip nggak sama karawitan kita atau beda? Ya tentu saja kalau ngehnya kan ya, rohnya kan jelas belum kena. Benar. Karena apa? Di Amerika itu gamelan Jawa itu dikenal dengan musik surgawi, dengan alunan-alunan itu. Pernah saya wawancara dengan Ki Anom Suroto itu bahwa dari Solo diboyong ke Amerika itu mengumpulkan mereka-mereka yang stres. Yang stres iya, dikumpulin. dimasukkan dalam ruangan dan menggunakan instrumen alunan gamelan Jawa itu ternyata bisa mengobati ya, menurunkan tensi. Ini Kak Febri, ini yang luar biasa, maka disebut gamelan itu musik surgawi. Baiklah, yuk kita dengar gamelan ya Sobat Kreatif ya. Daripada denger yang lain-lain juga, ayo dong mengenal gamelan, kenapa enggak kan? Itu musik surgawi loh, jadi kalau stres-stres misalnya gitu kan, kemarin gak dapet THR nih misalnya aja, gak banyak THR-nya, biar gak stres dengerin gamelan aja. Boleh juga dong sekali, karena mungkin anak-anak muda banyak yang belum kenal gamelan lebih lanjut kan Kak Febri kan? Iya. Tuh, kenapa enggak sih? Coba browsing sekarang udah banyak, Google banyak banget kasih info ya di situ kan. Oke deh. Kita kayaknya tahan sebentar, nanti kita akan lanjut lagi obrolan kita nih Kak Febri, Pak Untung juga. Oke. Dan Sahabat Kreatif yang mau tanya-tanya juga boleh WhatsApp di 0857 2-nya 5 kali 916. Kita bakal balik lagi ngobrol lagi hari ini ya. Pokoknya cintai budaya dan seberapa penting anak-anak muda untuk melestarikan budaya. Nah, ini obrolan kita nih sampai dengan jam 9 nanti. Tak apa, sungguh tak apa-apa, bila ku harus terima, aku tak apa-apa, bila tak bersama. Apa kau tahu, hatiku bukan batu, cintaku hanya untukmu. Saat kamu sedih, aku ada. Saat kamu luka, ku di sana. Tak usah tanya aku di mana. Ku memelukmu saat terluka, tapi saat kamu dengannya, aku tahu kamu bahagia. Aku mengerti, ku tahu diri, ku harus mundur selangkah menjauh. Tak apa,